functional text itu apa? Nggak tahu. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kita absensi terlebih dahulu lah supaya tahu dia siapa yang parek atau yang hadir hari ini. Negara Desipa, Krisna Fitriani, Imana Nuraisha, Mati Deriska, Bibi Mulyati, Rara Vera Pumaira, Airin Nadi. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Nah, mungkin pernah nggak melihat kayak apa ini berarti? Poster-posteran kan? Masa ini kan pernah melihat tanggal kayak ini? Ini jelas sudah tahu sih. Ini apa ini? Teks prosedur, beyond. Kalau yang ini? Is. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai functional text, yang dimana functional text a type of sentence used to give order, instruction, request, solution, probability, or iteration. Jadi functional text bisa dikatakan sebuah kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada orang sekitar, entah itu apa tadi, request, invitation, atau yang lain-lainnya. Nah, yang pertama yang paling sering melihat yaitu ada di prosedur teks. Kenal ya lo prosedur teks? Biasanya ditemukan di mana aja tuh? Di resep makanan. Ya, jadi prosedur teks is like explain step or procedure in doing something. Jadi teks prosedur ini bukan hanya terdapat di apa sih? Resep, tapi juga termasuk di hal-hal yang lain, kayak kalau kalian pernah lihat kayak cara membuka YouTube atau cara membuat konten yang menarik, itu tuh termasuk dalam prosedur teks. Nah, yang dimana prosedur teks itu memiliki 3 struktur teks utama, yang mana satunya adalah opsional. Yang pertama tuh ada judul. Nah, kalian tahu lah judulnya yang mana? Makaroni cake. Ya, benar. Judul dari prosedur teks ini yaitu adalah membuat makaroni cake, yang dimana poin yang kedua yang harus ada di teks prosedur itu harus ada bahan atau alat-alatnya. Nih, alat bahannya ada mulai di sini dari 200 gram makaroni sampai keju parut. Nah, poin ketiga itu adalah adanya langkah-langkah dalam poster tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah di sini tuh harus berurutan dari pamulaan sampai ke penyajiannya. Kalau boleh ada yang ditunda. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya kan? Kalau kita lanjut. Misalnya kalau ada langkah yang ditunda ya? Ada susah kan orang mengikuti. Lanjut nggak? Lanjut. Langkah kedua adalah announcement. Announcement is text that content of announcement address to many people. Yang mana announcement di sini itu merujuk pada pengumuman untuk banyak orang. Nah, dalam konteks ini struktur dari pengumuman itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada judul, pembukaan, isi, sama lawan penutupnya. Nah, judul dari apa nih? Announcement ini itu adalah apa? Yang dimana menjelaskan bahwasanya pengumuman ini bahwasanya si hotel akan membuka sebuah toko di situ lah, membuka toko. Nah, di dalam teks announcement juga akan ada kalimat pembuka, yaitu kalimat yang bakal menjadi opening dari pengumuman tersebut, yaitu dari we are pleased sampai ke sebelum di sini. Nah, isi dari announcement itu biasanya memuat dari kayak tanggal, jam berapa, kapan acaranya, di mana tempatnya, itu tuh masuk di bagian isi di bagian sini. Yang terakhir itu adalah bagian penutup. Bagian penutup itu biasanya berisi tentang kayak apa ya? Keterangan tambahan tentang informasi dari announcement tersebut. Nah, dalam konteks ini akan ada
hadirnya utang, terus ada Q&A, sama ada catatan bahwasanya harus hadir di 30 menit lebih awal. Lanjut kan? Nah, yang ketiga itu adalah advertisement. Advertisement is type to promote or opportunity product service or event to the public. Yang mana intinya advertisement itu adalah teks yang mempromosikan suatu barang atau jasa. Yang dimana teks eksposurnya tuh ada memuat 3 hal. Yang pertama tuh adalah judul atau kalimat yang menarik. Nah, dalam gambar ini kalimat yang menariknya itu gimana? Master of Operation Gastronomy. Jadi orang tuh kayak berpikir, oh ini orang apa? Gitu. Nah, yang kedua itu adalah isinya, apa yang ditawarkannya. Yang di sini yang ditawarkannya itu berupa beliau satu ini jadi kopi yang bisa plating, kalian pisaunya sama sausnya yang lumayan nyaman. Sama yang terakhir ada penutupnya atau informasi tambahan juga. Contohnya kayak kontaknya nih ya. Kalau ada begini aktif soalnya. Itu aja deh. Lanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah notis. Yang paling sering kamu lihat, yang dimana notis is a soft text atau information atau something about it. Yang mana biasanya notis ini berisi sebuah kalimat yang intinya singkat, padat, sama jelas. Lihat, contohnya, dia jelas banget kan? Yang mana membuat konten seperti judul sama judulnya apa sama kontennya apa. Judulnya terletak di bagian ringer ini dan kontennya di bagian ini. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak? Dadah. Kalau nyanyi kalau ini dapat bisa dilihat di mana? Itu Oke, letaknya mana? Ya bisa di dalam ruangan atau di sekitar sini di dalam kelas agar orang-orang di dalam kelas tahu bahwasanya harus menjaga kebersihan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak? Masalah 4 jenis functional text tadi. Ada yang mau nanya? Ada. Nama Deda berapa tuh? Kalau yang stiker WA itu termasuk notis lah. Bagian bawah. Ayo. tulisannya bentuk gambar. Jadi PR itu kan PR apa? Minggu depan kita ngobrol. Nah, selain ujar tadi ada hal pertama lagi kan? Masalah yang keempat tadi. Kalau yang ini kita lanjut ke surprise. Lanjutnya. Lanjut. Ayo. Nah, jadi sudah dinyatakan beberapa soal tentang materi kita pada hari ini.
Pas lambat dibalik kenceng dulu. Astagfirullah. Ya, aku buat dulunya. Ada yang bingung Kak? Ada yang bingung Kak? Udah. Yes. Tadi ada yang bingung Kak? Nah, kamu mau dulu salah. Dibaca dulu wujud. Berdua. Nah, kamu itu wujud itu salah. Ada yang mau ditanyakan Kak? Tapi ditanya. Ada tahu kan ini? Jangan. Berapa Bang ada yang Kak? Gimana? Silakan. Saudara. Tentang pembelajaran hari ini, jujuran ada yang mau ditanyakan Kak? Kira santai dong. Apa? Functional text itu sebetulnya banyak karena kenapa cuma 4 hari ini dijelaskan? Karena waktunya ada cukup. Karena kita hari ini cuma belajar kayak ini tuh bisa apa, jenis-jenisnya itu apa, cuma sebatas kayak itu aja. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di minggu yang akan datang. Berawal dari prosedur sampai selanjutnya. Ada lagi kayak yang mau bertambah? Nah, jika tidak, kita tutup barang pembelajaran kita hari ini. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah.